Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila shawab. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallahul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man atahu Allahul hikmata wa fassalal khitab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Man ahya sunanahu ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayuhan nasu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jamaah Majelis Taklim Ahad Pagi IKADI dan mitra dengar radio FM yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu mari kita manjatkan puji syukur kehadiratnya, karena dengan hidayah taufik inayahnya pada pagi ini kita istiqomah bisa menghadiri majelis taklim yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita membawa kebaikan, mengantarkan kita menjadi hamba yang muttaqin, menjadi kekasihnya, berakhir dengan husnul khotimah, dan mudah-mudahan di surga tempat berkumpul kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya fadilah sholawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sultanul Anbiya wal Mursalin, beserta keluarganya yang suci. Begitu juga para sahabatnya yang tidak sedikit andilnya untuk tegaknya kebenaran agama Islam ini. Begitu juga generasi berikutnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni dan segala amal perjuangannya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Ahad Pagi IKADI dan mitra dengar Andika FM yang dimuliakan Allah. Kajian pada pagi ini saya ngusung tema mimiat, salik, dan kematian, yang kemudian kemarin beredar di SMS ditambah dengan merancang husnul khotimah. Memang tema ini agak asing kedengarannya. Apa itu mimiat, apa itu salik? Karena istilah ini adalah istilah tasawuf yang barangkali bapak dan saudara jarang mendengar itu. Apa itu mimiat, apa itu salik? Baiklah, untuk menjelaskan hal itu saya mulai dengan mengutip satu
cerita yang saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam kitabnya Masnawi. Dalam kitab itu diceritakan ada seorang salik yang sedang bermunajat di dalam benteng yang dibangun di atas gunung. Di tengah-tengah asiknya bermunajat dan memanjatkan doa dan sholat, tiba-tiba diserang rasa haus yang amat sangat hebat. Nengok kiri, nengok kanan, tiada setetes air pun, kecuali suara kemericik yang dihasilkan oleh aliran sungai yang ada di bawah kaki gunung. Sang salik kemudian menghantamkan tangannya ke tembok benteng itu. Bata demi bata jatuh runtuh ke sungai dan menghasilkan suara seperti yang sering kita dengar, dung dung. Sungai itu kemudian bertanya, "Fulan, mengapa tembok benteng kalian robohkan?" Si salik mengatakan, "Ada dua keuntungan yang kudapat ketika aku meruntuhkan tembok ini. Pertama, dengan runtuhnya tembok bata demi bata, aku akan semakin dekat dengan kalian. Lalu yang kedua, hatiku merasa tenang tentram saat mendengar suara kemericik yang kalian hasilkan dari aliran airmu. Hingga sampai ketika tangannya dihantamkan ke bongkahan batu yang terakhir, si salik itu ikut mencebur ke sungai. Sungai itu bertanya, akankah kalian minum air yang kotor ini?" Si salik mengatakan, "Aku sabar menanti, pada satu saatnya kalian pasti akan mengalirkan air bersih suci." Maka sungai itu mengatakan, "Silahkan kalau begitu, sekarang hilangkan rasa hausmu, minumlah dan mandilah dan sucikan jiwa dan ruhmu." Bapak Ibu jamaah Akad Pagi Kadi dan mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah, cerita itu tak kutip dari kitab Masnawi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi. Maka cerita itu bersifat metaforis, perumpamaan. Inilah gaya dan model tulisan para ahli tasawuf untuk supaya kita bisa mengambil makna dari apa yang disampaikan itu. Salik itu artinya adalah orang yang meniti jalan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Salik itu adalah orang yang mengambil laku untuk marifat kepada Allah. Jadi salik itu juga setiap manusia termasuk kita. Siapa saja yang berusaha untuk selalu mendekatkan kepada Allah untuk mengharap ridhonya, itulah namanya salik. Sedangkan air bersih suci yang bersihkan jiwa raga kita, ini tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tiada lain kecuali kesucian. Karena hanya orang yang suci bersih yang akan sanggup untuk mendekati Sang Maha Suci. Allah itu Maha Suci, hanya bisa didekati orang yang suci. Tidak mungkin Allah Maha Suci didekati orang yang Maha Kotor.
Salik itu adalah orang yang meniti kesucian itu. Tujuan hidupnya adalah bagaimana dirinya terhindar dari perbuatan tercela, perbuatan kotor keji, maksiat dan mungkar. Orang yang meniti jalan itu lah namanya salik. Kalau sudah sampai pada tingkat orang itu mendekati kesucian dan menghindarkan kepada dirinya pada selain Allah, namanya sufi. Ilmunya namanya tasawuf. Sedangkan suara kemericik adalah menurut Jalaluddin Rumi itu sama dengan kerinduan kita, rintian kita akan kehadiran keabadian. Setiap kita mesti rindu kepada keabadian. Siapa saja. Jadi keabadian yang kita rindukan itu adalah panggilan fitrah yang mesti harus terjadi, kita penuhi. Kekosongan yang mesti harus kita isi. Kalau bapak saudara ini seandainya ditakdirkan oleh Allah dikasih umur 125, di atas rata-rata umur orang 130 tahun, pasti akan ada kerinduan, kepingin untuk segera meninggal. Pasti. Dia tidak akan tahan hidup. Jadi setiap kita mesti ada kerinduan kepada keabadian itu. Nah, benteng itu penghalang antara kita salik yang kepingin menjumpai Sang Maha Penguasa itu. Jadi antara kita dengan Allah itu dibatasi oleh benteng. Benteng itulah nafsu kita. Maka nafsu itu harus kita robohkan, nafsu itu harus kita kalahkan. Tidak mungkin kita sampai kepada tingkat mardotillah kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak merobohkan nafsu ini. Bukankah kita setelah pernah mendengar ketika Rasulullah sepulang dari perang Badar, Rasulullah katakan pada sahabatnya, kita ini baru perang jihadul asghar ila jihadul akbar. Kita ini baru perang kecil menuju perang besar. Terkejutlah para sahabat. Bukankah perang Badar ini perang yang amat sangat dahsyat, tapi mengapa dikatakan itu kecil? Disampaikan oleh Rasulullah, perang besar itu adalah melawan nafsu kita. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, kita manusia ini, hidup kita ini di penjara, setidak-tidaknya 5 hal penjara kita. Yang menjara kita itu ada 5 hal. Pertama, kita di penjara oleh nature, alam. Maka ada aliran filsafat namanya naturalism. Pendapat filsafat naturalisme itu menyampaikan bahwa kita ini tidak jauh seperti alam-alam yang lain, seperti binatang, seperti tumbuhan. Artinya kita tunduk pada hukum alam. Contohnya kalau kita berada di suasana yang panas, berpengaruh pada tubuh kita. Kenapa tubuh kita kalau dalam kondisi panas? Letih. Kalau dingin, malas. Hujan, malas. Jadi kita dipenjara oleh alam. Ketika kita hendak berangkat jamaah sore asar ke masjid, kemudian hujan, malas kita keluar. Kita dipenjara oleh alam. Kalau bapak dan saudara kepengen tidak dipenjara oleh alam, harus punya himah, punya azam yang kuat, motivasi kuat, dijebol dengan teknologi, pakai payung. Maka alam bisa kita tundukkan dengan azam yang kuat, motivasi yang kuat,
dengan cara pakai teknologi payung, sehingga tidak menghambat, tidak menghalangi jamaah kita ke masjid. Tapi kita di penjara alam ini. Waktu siang bolong panas, karena teriknya sinar matahari kita malas membaca buku, malas untuk membaca Al-Quran. Tapi itu bisa dijebol dengan motivasi tinggi, azam yang kuat, lantaran besok mesti harus menghadapi ujian. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita ini jebol oleh sejarah, di penjara oleh sejarah. Sehingga ada aliran filsafat yang namanya historisme. Kalau ada orang pemberani, memang sejarahnya mendidik dia itu menjadi orang pemberani. Kalau ada orang penakut, karena sejarahnya yang menyebabkan, mengantarkan dia menjadi penakut. Karena kita lahir di Indonesia, fasih kita berbahasa Indonesia, kagok kalau kita bahasa Inggris. Tapi bagi yang lahir di Amerika, di Inggris, tentu sejarah maksa dia bahasanya adalah bahasa Inggris. Jadi kita ini dipenjara oleh sejarah. Di antara lagi, kita tidak mau bepergian ke Surabaya, lantaran Nogodino ada di Surabaya. Sejarah. Kalau Nogosari, Nogodino pada takut. Anehnya kita juga takut. Di alam rasional kayak begitu takut. Ada pasien usia 50 tahun, perempuan tidak nikah, lantaran gara-gara ibu bapaknya berpegang kepada Senen Kliwon, Rebo Pon, Rebo Wage, nggak berani. Hingga sampai anaknya usia 50 tahun hanya persoalan Senen Pon dan Selasa Wage. Gandengannya kalau Senen Pon kan pasarane itu kan Jemah Kliwon. Itu ada 350 menurut saya. Aku udah ngerti seperti itu. Tapi itu sejarah. Kalau kita mau jebol harus rasional, ada azam, ada keyakinan, ada motivasi. Di Amerika tidak dikenal kok Selasa Pon Senen Kliwon. Di Jawa Barat juga tidak dikenal itu. Tapi karena itu kita yakin menyebabkan anaknya usia 50 tahun terpaksa tidak harus nikah. Ya bukan? Nah, kita di penjara oleh sejarah. Lalu yang ketiga di penjara oleh masyarakat. Kita itu sering ikuti apa yang sedang ada berkembang di masyarakat. Ke timur, kita ke timur. Ke barat, kita ke barat. Ke selatan, masyarakat selatan, kita ke selatan. Pernah pada satu ketika waktu dulu, tahun berapa itu, ada gerhana matahari total. Maka dimunculkan isu, jangan lihat matahari total, lantaran kalau melihat matahari total, mata menjadi buta. Tapi anehnya yang ceramah ini pun juga ikut-ikut. Sebenarnya tidak mungkin dong Allah itu akan datangkan matahari, gerhana matahari total menyebabkan mata kita buta. Tidak mungkin. Bapak Bambang Hidayat, astronom, waktu itu mengatakan tidak ada gerhana matahari yang dimusuhi begitu hebat oleh bangsa kita kecuali gerhana matahari total. Kita dipenjara oleh masyarakat. Gimana tuh ngatasi? Rasional, harus hidup rasional. Lalu yang keempat, kita dipenjara oleh biologi kita. Tidak makan, lapar. Tidak minum, haus. Artinya kita dipenjara oleh hukum biologi kita. Nah, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, kalau penjara-penjara ini tidak kita jebol, maka hidup kita akan terkungkung di dalam penjara itu. Maka harus dijebol dengan perangkat tauhid yang benar, akidah yang lurus, sains dan teknologi, dan berpikir rasional.
Penjara yang kelima itu yang paling bahaya, yang berat. Temboknya tebal, tidak terlihat pintunya, gelap gulita, sehingga kita tidak tahu arah dari mana kita harus menjebol itu. Penjara itu adalah penjara nafsu. Jamaah majelis taklim akad pagi Kadi dan Mitra, dengar Andika FM yang dirahmati Allah. Baik, saya akan membahas tentang nafsu ini. Nafsu itu adalah sumber keinginan. Ada setidak-tidaknya dua keinginan, yaitu keinginan Allah dan keinginan manusia. Dari dua keinginan ini bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok manusia. Ada orang yang hidupnya mendahulukan keinginan dirinya daripada keinginan Allah. Kalau di malam hari Allah nganjurkan kita ngambil air wudhu kemudian sholat tahajud, orang yang ini tidak tahajudan, tapi lebih baik ngambil selimut, dirapatkan selimut itu daripada harus tahajud. Ini menunjukkan bahwa kita mendahulukan diri kita, nafsu kita daripada mendirikan Allah. Kalau Allah nganjurkan supaya kita membantu pada fakir miskin, anak yatim dan siapa saja yang butuhkan, kita mendahulukan kepentingan kita untuk menumpuk harta. Ketika Allah nganjurkan, Rasulnya nganjurkan supaya kita puasa, rajin gemar puasa Senin, Kemis, puasa Dawud, kita malah milih di hari Senin buka makan dan tidak mengikuti itu perintah Allah dan Rasulnya Senin, Kemis atau Dawud. Lalu yang kedua, ada orang yang kadang mendahulukan kepentingan Allah sekaligus kadang mendahulukan kepentingan dirinya. Di malam hari tobat, di siang hari terpaksa melakukan maksiat. Di siang hari melakukan tobat, di malam hari harus melakukan maksiat. Ini kebanyakan orang, termasuk kita. Kadang kita mendahulukan Allah, malam juga tahajudan, tapi di siang hari juga mendahulukan kepentingan nafsu kita bermaksiat. Lalu yang ketiga, ada kelompok yang mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan nafsu dirinya. Inilah kelompok para mujahid. Dan yang ketiga, orang yang kepentingannya, keinginannya sudah menyatu dengan keinginan Allah. Yang ada hanya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi keinginannya sudah menyatu dengan keinginan Allah. Orang ini sudah tidak punya keinginan. Kalau bahasanya Bayazid Al-Bastami saat berdoa, Ya ilahi uridu Allah urid, ya Tuhan kami, aku berkeinginan untuk tidak berkeinginan. Inilah tingkat yang paling tinggi. Inilah tingkat para aulia Allah. Inilah tingkat para kekasih Allah. Inilah tingkat para rasul, nabiullah, utusan Allah. Jadi tidak ada lain kecuali keinginannya ini sudah dimatikan, larut dengan keinginan Allah. Sudah tidak ada keinginan dalam hidup ini, kecuali dia jalankan keinginan itu atas dasar karena keinginan Allah. Kita ambil satu contoh untuk memudahkan pemahaman itu. Saya punya pasien, usianya 60 tahun, tapi tidak berani nikah, lantaran nggak ada nafsu dengan perempuan. Datang ke saya, justru nikah, oh kalian, itulah nikah para nabi dan rasul, dan itulah nikah para aulia illah. Nikahnya bukan atas dasar nafsu,
Tapi nikahnya memenuhi perintah Allah. Seandainya Allah tidak merintahkan, dia tidak nikah. Jadi bukan karena nafsunya. Tingkatan manusia yang paling tinggi manakala segalanya sudah Masya Allah, Allah merintahkan jalani, dilarang tidak dijalani. Geraknya karena gerak Allah, diamnya karena diam Allah. Dia tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi tidak pernah berlawanan. Kalau Allah merintahkan ke timur, dia ke timur. Ke barat, dia ke barat. Ke utara, dia ke utara. Ke selatan, dia ke selatan. Tidak akan pernah kontradiksi. Inilah Bayat Al-Bastami berdoa, ya ilahi uridu ala urid. Pada satu ketika Rasulullah berjuang mengembangkan Islam, kemudian terlihat Islam berkembang begitu pesat, bukan hanya di dalam Jazirah Arab, tapi luar Jazirah Arab, yang membuat keder orang-orang kabilah kafir Quraisy. Maka Abu Lahab, Abu Jahal datangi Rasulullah, Muhammad, apa yang kalian inginkan itu dengan perjuanganmu? Kamu ingin jadi raja yang dilulukan? Tinggalkan dakwahmu, aku bertanggung jawab. Seluruh penduduk Jazirah Arab akan ngeluh-ngeluhkan engkau menjadi raja dan tak nobatkan jadi raja. Apa kalian menghendaki harta benda yang banyak, kepingin menguasai Jazirah Arab? Sudah aku yang bertanggung jawab, tak kumpulkan orang-orang yang Jazirah Arab, semuanya akan tak berikan pada kalian, dengan catatan tinggalkan dakwahmu. Lalu yang ketiga, kalian kendaki gadis, perempuan, mana yang kalian sukai? Berapa butuhmu? Akan tak penuhi. Apa kata Rasulullah? Jangankan yang kalian berikan semua, sekiranya matahari kalian letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan bakal meninggalkan dakwahku. Inilah orang yang sudah sampai kepada tingkat ya ilahi uridu ala urid. Dia sudah tidak butuh jabatan itu, sudah tidak butuh takhta, harta, wanita. Kalau toh dia kerja untuk Allah, dia makan karena Allah perintahkan makan, dia tidur istirahat karena Allah perintahkan tidur istirahat, dia nikah lantaran Allah perintahkan nikah. Seandainya tidak dilakukan itu semua, inilah tingkat yang paling tinggi. Kemudian mencoba untuk kompromi. Muhammad, kalau tidak mau begitu, seminggu itu kan ada 7 hari, aku ngalah. 4 hari aku nyembah Tuhanmu, tapi aku minta 3 hari kalian menyembah Tuhanku. Koalisi. Jadi Rasulullah jajak koalisi akidahnya, ditolak oleh Rasulullah. Apa? Datanglah, turunlah satu ayat, lakum dinukum waliyadin. Allah perintahkan, tidak mungkin Muhammad. Sudah, biar agama dia jalani dia, agamamu agamamu. Inilah orang yang sudah sampai tingkat ya ilahi uridu ala urid. Sayyidah Khadijah pernah ditanya oleh Rasulullah, wahai sayangku, apakah kalian menyayangi aku dan Islam? Tentu ya Rasulullah. Buktikan kalau kalian sayang kepadaku dan sayang kepada Islam. Apa kata Sayyidah Khadijah? Seluruh harta bendaku ya Rasulullah, tak serahkan kepada engkau untuk perjuangan menegakkan kebenaran agama Islam. Bahkan ketika aku nanti meninggal dunia, kemudian aku dikuburkan, tinggal tulang belulangku, jadikan tulang belulangku itu jadi jembatan, dan kalau lewat di atasnya untuk memperjuangkan agama Islam. Itulah orang yang sudah sampai kepada tingkat keimanan ya ilahi uridu ala urid. Kita tidak perlu dituntut seperti itu. Coba dilatih, apa benar kita ini ya ilahi uridu ala urid, berkeinginan dengan sesuatu yang tidak diinginkan,
Coba ketika malam 2/3 malam bangun, kemudian tahajudlah. Gak usah sampai seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Bagi bapak-bapak yang kerja di sebuah instansi manapun, ketika dipaksakan atasannya untuk berbuat curang, tidak amanah, korup, berani nolak. Kalau berani menolak, itulah ya ilahi uridu ala urid. Apapun konsekuensi risikonya. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Akad Pagi Kadi dan mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah. Nah, Bapak dan Saudara, jadi pokok pangkalnya yang menghambat, menghalangi kita untuk mendapatkan mardotillah, ridho Allah itu adalah nafsu. Imam Ghazali berbeda dengan Jalaluddin Rumi. Kalau Jalaluddin Rumi harus dimatikan itu nafsu, tapi kalau Imam Ghazali tidak. Imam Ghazali mengumpamakan nafsu itu bak seperti kuda liar. Jadi harus dikendalikan ya, agar terarah. Itu Imam Ghazali. Tapi setidak-tidaknya apa yang disampaikan oleh Said Jalaluddin Ar-Rumi tadi ngantarkan kepada kita, ketika kita meniti jalan kesalehan untuk mendapatkan mardotillah, untuk marifat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, itu mesti harus sabar. Maka tadi diupamakan dari sebata demi sebata diruntuhkan. Begitu sabarnya sebata demi sebata itu diruntuhkan, dirobohkan. Artinya ketika kita meniti jalan salik itu untuk mencapai tingkat sufi, maka mesti harus ada kesabaran. Jangan seperti yang tak kutip juga dalam kitab Masnawi itu, ada seorang salik yang memanjatkan doa, didatangi setan, dibisiki oleh setan. Berapa tahun kalian berdoa, tapi hanya sekedar didengar oleh Tuhan, tapi tidak pernah dijawab. Ngapain kalian buang-buang energi? Akhirnya tidak doa, tidak minta, ngikuti langkah-langkah setan tadi. Di malam harinya mimpi, didatangi oleh malaikat. Malaikat bertanya, mengapa kalian sekarang sudah enggan berdoa? Dijawab oleh si salik itu, bagaimana aku masih harus berdoa? Sekian tahun aku berdoa, tetapi hanya didengar dan tidak pernah dijawab oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril? Jibril katakan, tangisanmu dalam doamu itu adalah jawaban Allah. Rasa nikmatmu saat kalian zikir itulah jawaban Allah. Kerinduanmu untuk datangnya waktu sholat dan waktu sholat tahajud itulah jawaban Allah. Jadi di sini mesti ada kesabaran untuk membimbing nafsu ini, biar nafsunya terarah pada jalan yang benar, seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, baik. Jadi hal yang mesti harus kita tundukkan ketika kita kepingin meniti jalan menuju Allah adalah nafsu. Nafsu ini kalau saya tidak boleh dimatikan, tapi mesti harus dikontrol, dikendalikan. Biar berjalan pada tempat yang semestinya. Kita ini boleh marah selagi marahnya pada tempat pada tempatnya. Ketika orang lain didolimi, kita boleh marah. Ketika kita didustai, kita boleh marah. Tapi marah yang terkontrol, marah yang terkendali beda dengan ngamuk loh. Kita boleh iri hati saat melihat orang lain ibadahnya jauh lebih khusyuk daripada kita. Kita boleh iri hati itu dalam hal ibadah. Kita boleh dengki ketika menyaksikan orang lain begitu mudahnya
dermawan, bisa membantu pada orang lain yang butuhkan, boleh kita jengkit. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana menundukkan nafsu kita? Inilah para ahli tasawuf menawarkan pendekatan, metode yang tak sampaikan tadi, mimiat, yaitu dengan memberikan panduan-panduan untuk mendidik nafsu kita, diawali dengan 3 kata mim, maka tak sebut dengan mimiat. Mim pertama adalah musyaratoh, mim kedua adalah muraqabah, mim ketiga adalah muhasabah. Ya. Musyaratoh itu apa? Musyaratoh itu adalah ketika kita masang niat, ya, kita berjanji, menetapkan syarat, kita bernazar untuk waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu dan tahun tertentu, kita tidak akan mengamalkan ibadah tertentu. Umpamanya pagi ini kita bisa menetapkan musyaratoh, diniatkan dalam hati, seharian ini nanti aku harus bisa mengkatamkan 3 juz Al-Quran. Ketika Bapak Ibu meniatkan, menetapkan satu amalan ibadah tertentu untuk 1 hari, jangka waktu 1 hari, 3 juz, itu namanya musyaratoh. Ketika Bapak Ibu menetapkan setiap pagi dan sore aku akan mengamalkan baca Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Qul Falak 7 kali, Qul A'udzu Binnas 7 kali, Al-Insyirah 7 kali, itu namanya musyaratoh. Untuk tahun ini akan kuniatkan aku akan puasa Senin Kamis 1 tahun. Setiap Senin aku puasa Senin, setiap Kamis aku juga puasa Senin Kamis. Itu namanya musyaratoh. Disinilah dalam konteks tasawuf yang muktabaroh, thariqah muktabaroh, bisa Naksabandiyah dan lain sebagainya, itu menetapkan pada jamaahnya oleh mursyidnya, satu misal sehari harus menghabiskan membaca kalimat thayyibah 5.000. Nah, itu namanya musyaratoh. Lepas ada yang membid'ahkan dan lain sebagainya, saya tidak di situ. Artinya akan saya menyampaikan ketika sang mursyid menetapkan kepada muridnya untuk memperbanyak kalimat thayyibah sebanyak 5.000 sehari semalam, itu namanya musyaratoh. Nah, biasanya orang kalau sudah masuk thariqah maka ada untuk mendisiplinkan dirinya dalam beribadah, maka diatur apa yang dibaca pada pagi, apa yang dibaca siang hari, apa yang dibaca di malam hari. Itulah namanya musyaratoh. Nah, setelah kita tetapkan niat musyaratoh, menetapkan satu ibadah tertentu dan jumlah tertentu, waktu tertentu, kemudian diikuti muraqabah. Muraqabah itu adalah pelaksanaannya dari niat itu. Jadi ketika Bapak Ibu niat, seharian nanti aku akan membaca Al-Quran sebanyak 3 juz, itu musyaratoh. Tapi ketika sudah dijalankan, namanya muraqabah. Maaf, minta maaf. Alhamdulillah. Jadi muraqabah itu pelaksanaan dari musyaratoh. Baru setelah kita laksanakan, nanti ada mem yang ketiga, namanya muhasabah. Evaluasi diri.
terhadap pelaksanaan musyaratoh tadi. Ibadah yang sudah kita tetapkan tadi dijalani benar tidak, maksimal tidak. Muhasabah bisa dilakukan di setiap saat, umum lazimnya menjelang tidur. Bukankah di pagi hari tadi aku kepingin menyelesaikan bacaan Al-Quran 3 juz, tapi mengapa ini tadi tidak terlaksana? Ada apa kira-kira? Apa yang menyebabkan ini? Itulah namanya muhasabah. Terus akhirnya Bapak Ibu mengambil hukuman nanti. Itulah nanti pada ahli tasawuf yang lain akan menambahkan mu'aqabah dan mujahadah. Mu'aqabah itu hasil dari muhasabah, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dinazarkan, yang dijanjikan, yang disyaratkan itu, kemudian kita menghukum diri kita. Menghukum di sini bukan menghukum dengan apa namanya ini, memukuli diri kita, tidak demikian. Seperti yang dijumpai oleh Rasulullah ketika dia bepergian, Rasulullah berpergian. Di padang pasir ada orang yang sedang menggerus-geruskan tubuhnya ini di pasir yang panas sambil mengatakan, "Zuki, kapok kamu. Kapok kamu. Zuki, 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 kapok kamu." Rasakan panasnya ini tidak seberapa dibandingkan dengan panasnya api neraka. Tidak itu yang dimaksud aqabah. Apa mu'aqabah? Hukuman di sini adalah suatu misal. Kita sudah menetapkan musyaratoh, nanti malam aku tahajudan. Selama 40 hari ini tahajudan. Kemudian ketika itu kemudian kita tidak tahajudan, kita hukum diri kita. Dengan cara apa? Nambah ibadah yang lebih banyak. Kalau aku malam tidak tahajudan, aku akan sholat 12 rakaat. Seperti Rasulullah ketika ngodo sholat tahajud, yaitu 12 rakaat waktu duha. Tak tambah aku akan ngatamkan Al-Quran 4 juz. Itu namanya hukum mu'aqabah. Nah, dari sinilah kemudian ada keterangan, ada seorang salik yang kalau malam tahajud itu yang membangunkan iblis. Jadi kalau malam bangun itu yang bangunkan itu iblis. Terus bala tentara iblis itu kemudian bertanya, "Mengapa kalian bantu agar dia bangun?" Bodoh amat kamu itu, konyol amat itu. Iblis yang lain ketika menyemooh kepada iblis yang bantu untuk membangunkan tadi, dijawab oleh iblis yang membantu membangunkan tadi, "Aku takut karena si salik ini kalau malam tak tahajudan, di siang harinya malah menambah banyak amalnya. Aku malah takut, biarin, biar tahajud, besok biar tidak baca ayat Al-Quran." Nah, itulah cara-cara kita seharusnya menetapkan hukuman pada diri kita. Kalau kita tidak bisa menjalankan musyaratoh dalam bentuk muraqabah itu tadi, maka kita menghukum namanya mu'aqabah. Tapi kalau suatu misal kita menetapkan tadi malam sudah tahajudan, ketika muhasabah kita bisa melakukan maksimal, maka pagi kita akan menetapkan musyaratoh lagi. Setelah aku bisa menaikkan ibadah tahajud, setiap pagi aku akan membaca Al-Quran. Jadi terus ditambah, terus ditambah, terus ditambah. Itulah namanya kalau saya bisa menambah, itu malakat. Dalam bahasa Inggrisnya habit. Kebiasaan membiasakan diri untuk menguasai itu, kemudian itu menjadi milik kita. Ibadah itu sudah menjadi menyatu dengan kita, sudah menjadi sifat kita, seperti sifat panas yang melekat di api, sifat dingin yang melekat di es. Sehingga kita sudah menjadi ahli tahajud, kita sudah menjadi ahli Al-Quran, dan hidup dan kehidupan kita sudah Qurani. Terus usaha untuk mempertahankan itu namanya mujahadah. Jadi usaha bekerja keras bagaimana mempertahankan diri dalam kebaikan itu.
Itulah namanya mujahadah. Nah, cara untuk bisa mencapai tingkat husnul khotimah, metode yang ditawarkan oleh para ahli tasawuf diantaranya adalah musyarathah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, dan akhirnya nanti akan mencapai ya ilahi uridu alla urid. Disinilah kemudian kematian kita insya Allah akan mati husnul khotimah. Karena hari-hari tidak ada lain kebiasaan kita dengan amal baik itu. Ini coba diterapkan Bapak dan Saudara setelah mendengarkan ini. Mulai nanti jangan sampai seperti keledai, meskipun menarik segerobak buah apel, ya tetap namanya keledai. Jangan sampai kita banyak ilmu tapi tidak ngefek sama sekali dalam hidup dan kehidupan kita. Ini bahaya. Ya. Oleh karena itu apa yang didapat dari sini terapkan benar, mulai dari musyarathah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, hingga sampai kita al-malakat, dan nanti sampai pada maut kita bisa husnul khotimah. Dan kematian seorang sufi itu kematiannya kematian ikhtiari. Kematian itu ada dua, ada ruju'ul ittidhari dan ada ruju'ul ikhtiari. Kematian dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kita mesti harus mati. Kalau Israel datang mengepak-ngepakkan sayap di atas ubun-ubun kita, itu namanya ruju'ul ittirari. Tapi kematian seorang salik ahli tasawuf, kematian adalah ikhtiari. Jadi mati dalam kehidupan dan hidup dalam kematian. Itulah mutu qabla anta mutu, kata hadis Rasulullah. Matilah kalian sebelum datangnya kematian. Apa maknanya? Hidup tetapi seakan-akan nafsunya itu mati, sudah tidak ada selera. Dia menjalankan sesuatu bukan atas dasar nafsunya seperti yang tak sampaikan tadi, tapi atas dasar karena jalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Rasulullah. Maka dia kemampuannya untuk mengendalikan nafsunya tidak ada kecuali yang dilakukan semata-mata karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Maka para ahli sufi kematiannya al-ikhtiyari, sudah mati sebelum datangnya kematian. Nah Bapak dan Saudara jamaah majelis taklim, akad pagi kadi dan mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah, itulah yang bisa tak sampaikan dengan tema yang saya usung, mimiat salik dan kematian, merancang kematian yang husnul khotimah. Kalau Bapak Ibu kepingin memperdalam, silakan dikembangkan melalui tanya jawab. Jangan sampai apa yang tak sampaikan ini kalau tidak diklarifikasi, tidak ditabayunkan, bisa mendatangkan fitnah. Maka silakan siapa yang mau ngomentari, mau bertanya, monggo. Monggo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana karakter salik yang sudah sempurna? Sudah dijawab dalam keterangannya tadi. Manakala orang sudah bisa mengendalikan nafsunya, jadi setiap gerak-geriknya, hembusan napas yang keluar masuk ke hidungnya itu tiada kecuali hanya Allah. Huwa la, Allahu, huwa la, Allahu.
Dia melakukan sesuatu karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Ini tidak harus Bapak Ibu berkholwat menyendiri seperti cerita yang dikutip oleh, yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi, membuat benteng di atas gunung, menafikan dengan tugas kemasyarakatan, dinamika sosial. Tidak demikian. Ahli tasawuf, sufi itu bisa rektor, sufi itu bisa wali kota, sufi itu bisa karyawan kantor, bisa pegawai pabrik, karyawan pabrik. Sufi itu bisa petani, sufi itu bisa pedagang. Ya siapa saja tanpa melihat pandangan status apapun, selagi apa yang dilakukan itu karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, tidak ada keinginan-keinginan, target-target lain kecuali mengharap ridha dari Allah. Itulah ciri sufi yang sempurna. Jadi apapun karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Dia bisa berdagang, dia bisa petani, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi perawat. Jadi tidak pandang status jabatan apapun. Embel-embel itu tidak ada. Pendek kata, setiap apa yang dilakukan karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah, dan tentu hidupnya bermakna. Bukan bermakna bagi dirinya saja, tapi juga bagi keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekelilingnya, bisa ngambil berkah darinya. Berkah itu kebaikan. Nah, kalau kalian datang kepada orang itu yang semula susah, sedih, jenengan menjadi gembira, yang asalnya nangis menjadi senyum. Dan itu ada ciri-ciri orang yang kayak begitu. Ketika orang lihat aja sudah merasa dingin. Jenengan natap orang itu, hati jenengan sudah merasa dingin, belum sampai si orang itu mengucapkan. Nah, ini kalau kita belajar bioenergi, setiap kita kan melepaskan energi. Jika karakteristik kita buruk, energinya negatif yang dilepas. Tapi kalau kita itu orang saleh, energinya itu juga kebaikan. Maka inilah kemudian ada anjuran dalam Islam, dekati orang soleh, mesti dapat berkah. Berkah itu kebaikan. Tidak mungkin orang soleh itu omongannya kotor. Tidak mungkin orang soleh itu berdusta. Kalau berdusta namanya bukan soleh, saleh. Soleh itu baik, bagus. Kalau saleh mau masih. Saleh bisa berarti mencret. Maaf. Jadi ada ciri-cirinya seperti itu. Kalau ngira itu berkah hidupnya, ya tadi, tetangganya bisa ngambil berkah darinya. Tidak nyusahkan tetangga tapi malah membahagiakan tetangga. Tidak nyusahkan teman tapi membahagiakan teman. Saleh yang sempurna tidak akan sikut sini, tidak sikut sana. Tidak mungkin dia akan memfitnah, tidak akan mungkin bohong, tidak mungkin akan dusta, tidak mungkin akan khianat, tidak mungkin akan dolim dan mendolimi. Jadi esensi tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Sebenarnya itu belajar tasawuf berarti belajar berakhlak baik. Dan biasanya orang kalau sudah sampai tingkat itu punya grand master key. Kalau logikanya owner hotel itu biasanya kan punya key, satu kunci. Pemilik hotel mesti punya key, satu kunci untuk satu pintu. Tapi juga mempunyai master key, satu kunci untuk semua pintu tapi satu lantai. Tapi mesti punya grand master key, satu kunci untuk semua pintu setiap lantai. Orang yang sudah sampai tingkat karakter tasawuf sufi, orang itu dititipi oleh Allah kunci itu. Itulah grand master key. Dia tidak disekat oleh apapun, tidak mau disekat oleh apapun. Orientasinya pokok karena Allah, untuk Allah, kepunyaan Allah. Dan kepada siapapun dibantu, ditolong. Entah itu muslim atau tidak, kafir atau tidak, semuanya ditolong, dibantu. Semangatnya ketika melihat orang bukan kebencian, tapi kasih sayang. Persis ketika bapak ibu satu misal, di tengah jalan ada orang yang sedang
kena musibah ditubruk sepeda motor hingga sampai jatuh. Seharusnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan seharusnya? Harus kita tolong bukan? Ketika tidak nolong ditanyakan tidak? Kamu Muhammadiyah apa NU? Kamu PDI apa Gerindra? Tidak bukan? Tidak ada begitu Anda ada. Jadi siapa saja yang butuh ditolong. Siapa saja dibantu. Jadi kehadirannya bisa mengunci berbagai pintu hati yang tertutup. Bahkan orang kafir tidak dianggap sebagai lawan, tapi itu sebagai kawan. Dalam hatinya ada doa permohonan kepada Allah, berikan hidayah padanya ya Allah. Kelahiran tasawuf akan mendamaikan, membahagiakan kehidupan bukan? Karena tidak akan dusta, tidak akan ada sikutan, tidak ada fitnah, siapa saja tebarkan kasih sayang. Tidak akan mengklaim dirinya yang paling benar, tidak ada. Tahu? Ada. Tadi malam sudah tak sampaikan. Ada seorang sufi besar namanya Bayazid Al-Bastami. Pada satu ketika keluar dari pondoknya di jalan menjumpai anjing hitam. Karena dia sadari bahwa anjing itu najis. Kemudian jubahnya diangkat. Karena tahu anjing itu najis. Terkejutlah Bayazid Al-Bastami lantaran anjing itu ternyata bisa bicara. Tuan, mengapa kalian melakukan seperti itu? Kalau toh aku najis, aku ini kering, dan aku tidak akan mengapa-ngapa dengan kalian. Kalau sekiranya kalian itu tidak nyincingkan jubahmu, kemudian nyentuh kulitku, buluku, kan cukup. Engkau bersihkan dengan air dan tanah 7 kali rambahan. Tapi ketika kalian nyincingkan dengan sombong mengatakan aku najis, kotornya hatimu itu tidak akan suci seandainya dicuci dengan 7 samudra. Apa maknanya itu? Akhirnya Bayazid Al-Bastami merasa badannya khilaf. Kemudian minta maaf, maafkan aku khilaf. Maafkan aku minta maaf, khilaf. Sekarang mari kita bersahabat. Kalian yang merasa kotor dirimu berusaha untuk membersihkan. Sedangkan lahirimu kotor, engkau bersihkan. Sedangkan aku merasa kotor hatiku, aku juga bersihkan. Anjing itu menjawab, Tuhan, tidak mungkin aku bersahabat denganmu. Ketika kalian datang di muka bumi, banyak orang yang mau berteman denganmu. Tapi ketika kehadiranku, banyak orang yang benci denganku. Ketika kalian datang dilulukan, dihormati banyak orang. Tetapi kalau aku akan disambut dengan lemparan batu. Hanya aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun. Sedangkan kamu menyimpan sekarung gandum. Artinya manusia itu serakah. Baru kemudian dia sadari, direnungkan dalam-dalam. Itu tidak mimpi, itu tidak ilusi, ini benar. Dan memang biasa Allah itu memberikan pembelajaran kepada ahli tasawuf itu dengan macam-macam hal. Bisa melalui mimpi, bisa melalui yang dilihat, bisa melalui hewan. Teguran itu bisa melalui itu. Akhirnya dia berdoa dan menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kalau makhlukmu yang kau takdirkan najis lahiriahnya saja tidak mau bersahabat denganku, lalu terus bagaimana engkau yang maha suci mau menerima aku sebagai sahabatmu? Apa mananya? Kehadiran orang yang ahli tasawuf akan menjadi rahmat. Itulah rahmat lil alamin. Bukan hanya itu manusia, alam ini pun juga harus dirawat, diurus dengan baik. Binatang pun harus disayangi. Kalau binatang saja ada anjuran untuk menyayangi, apalagi teman kita, sahabat kita.
yang sudah mencapai tingkat itu, sudah punya Grand Master Key, dia tidak akan mau dikotak dan terkotak-kotak. Siapa saja bisa dibantu, ditolong, dibantu dan ditolong. Kalau bahasa logikanya pemilik hotel, owner hotel, kunci ini tidak sembarang diberikan orang, bukan? Mesti orang yang dititip kunci ini mesti orang yang bisa dipercaya, dan yang dititipi juga percaya kepada orang yang menitipi. Saling timbal balik, percaya. Mustahil Allah akan berikan Grand Master Key kepada kita kalau kita tidak percaya kepada Allah dalam bukti yang sesungguhnya, hakikat iman yang sesungguhnya. Allah akan berikan Grand Master Key tidak sembarang orang. Kalau sudah demikian, doa tidak sempat dilantunkan, ya Allah berikan aku, baru diangan-angan terjadi. Itu kalau cirinya tadi. Jadi kalau orang sudah sampai tingkat ya ilahi uridu Allah urid, sudah, mataku matamu, telingaku telingamu, kakiku kakimu, tanganku tanganmu, otakku otakmu. Kalau kalian berpikir, otakkulah yang kalian gunakan berpikir. Kalau kalian memegang, tangankulah yang kalian gunakan megang. Kalau kalian berjalan, kakikulah yang kalian gunakan untuk berjalan. Artinya antara dia dengan Allah sudah tidak ada sekat. Tertarik? Tertarik sekali? Jalannya itu musyaratah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah, hingga sampai pada malakah, dan kemudian maut yang di pengertian tadi adalah hidup dalam kematian, mati dalam kehidupan, dan hidup dalam kematian. Jadi nafsu kita melakukan segala sesuatu bukan atas dasar nafsu kita, tapi atas dasar karena Allah perintahkan itu. Dan kalau sudah demikian seperti tadi, ketika menyaksikan orang menyemooh kita, di sini tidak marah yang terjadi, malah didoakan orang itu, ya Allah, barangkali dia punya masalah dan lagi sedang ada gangguan, tolong lapangkan dada dia sehingga tidak marah-marah, dan mudah-mudahan dia menjadi orang saleh. Dia tidak akan meladeni kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Berat. Tapi kalau kita dekati Allah terus, insya Allah akan dapatkan hidayah sampailah kepada tingkat itu. Itu proses dan itu belajar. Siapa lagi yang mau tanya? Nggih, monggo. Oh, masih. Oh, nggih, mangke. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Orang kalau sudah mencapai ke taraf itu, Bapak, tentunya kalau meninggal husnul khotimah. Apakah nanti kalau di hari kiamat nanti apa ndak ada kisah itu? Sesuai saya dengan hadis Nabi, kalau orang itu soalnya baik, semua dianggap baik. Saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi hadis sahih meriwayatkan berbagai macam model orang ketika di hari kiamat. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur, harus melewati ngumpul di padang mahsyar. Kemudian nanti ada mizan di situ, dapat catatan amal. Kemudian siratal mustaqim hingga sampai ada neraka atau surga. Tapi ada orang-orang tertentu yang termasuk salik yang mencapai tingkat seperti tadi, itu sudah tidak butuh. Jadi dirinya tiba-tiba sudah sebagaikan kilat itu, tiba-tiba sudah di depan pintu surga. Ada satu hadis riwayat Baihaqi, contohnya ini ahli tahajud. Nanti ada tiba-tiba ada orang itu sudah di depan pintu surga, kemudian ditanya, siapa kalian? Apakah kalian tidak melihat padang mahsyar? Tidak. Apakah kalian tidak melihat mizan? Tidak. Apakah kalian tidak menerima catatan amal baik buruk? Jawabnya tidak. Apakah kalian tidak menyaksikan siratal mustaqim? Jawabnya tidak. Apakah kalian tidak melihat jahanam? Jawabnya tidak. Amal ibadah apa yang istimewa kalian lakukan sehingga saat ini Allah mengistimewakan kalian?
Jawab orang itu, setiap malam di 2/3 malam aku bangun rukuk dan sujud bertahajud. Kutangisi segala dosa yang terlanjur kami lakukan. Hanya itu. Kemudian dipersilakan, silakan kalian masuk. Ternyata sudah ada ruangan khusus untuk ahli tahajud. Orang salik mesti, orang salaf saleh itu mesti nggak lepas dari tahajud. Kalau jenengan satu misal di Nahdiyin Al-Maghfurlah Hasyim Asy'ari, santrinya semuanya dibangunkan untuk tahajud. Dibangunkan itu. Nah, ini siapa namanya ini? Pak Yai Badrus, saya pernah di sana 1 tahun. Pakai pecut. Jadi anak-anak ini dipecut. Tahajud. Tahajud itu melekat bagi orang soleh. Kalau ada yang satu misal di Muhammadiyah, Yai Ahmad Dahlan juga ahli tahajud, baca itu buku-buku yang berkaitan dengan orang-orang saleh itu. Jadi salafus saleh tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah, orang yang saleh, yang salik tadi, pasti karena itu anjuran Al-Quran, malam harinya tidak akan enggan ini bangun, mesti waktunya dihabiskan untuk berchatting dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah. Kan ada dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 18-19, kalau tidak 17-18. Nanti jangan lihat di sana ya. Jadi orang salah itu setiap malam selalu berada mensedikitkan tidur, kemudian memperbanyak bacaan istighfar. Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Itu karakter seorang soleh ya. Jadi kalau jenengan semuanya ini kepingin, nanti tidak usah ditanya macam-macam, ya sudah, jadilah tadi mulai sekarang meniti jalan seperti tadi. Ketika kita sudah yakin apa yang kita lakukan itu baik menurut Allah dan Rasul, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Seperti ayat yang pertama kali sudah tak sampaikan, itu tadi surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Orang-orang yang jihad, usaha sungguh-sungguh sekuat tenaga, pikiran, harta, jiwa, semuanya untuk jalan Allah, lanadiyannahum subulana, kami mesti akan berikan jalan. Wa innallaha lama al-muhsinin, sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Jadi ketika kita jalan itu tadi kita yakin benar, perjuangkan benar, abaikan kiri kanan, pasti ditolong oleh Allah. Dijamin rezeki jenengan, dijamin selamat, rezekinya berkah. Ini benar. Orang-orang lain pada repot, jenengan tidak repot-repot. Bahkan kerjaan, jabatan malah tidak mau, karena tahu itu amanah. Siapa lagi? Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi menyampaikan tentang masalah ya ilahi uridu ala urid. Ini kami sendiri ini belum tahu persis tentang, padahal di dalam hadis qudsi itu ana idza dzanni abdi. Kalau kita mengucapkan katakanlah semuanya Allah, terus kita minta kepada Allah bagaimana? Ini kan pasrah. Ya ilahi uridu ala urid. Nah, sementara tadi Pak Ustadz nyampaikan lagi bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maksud kami, apakah kita setiap doa itu kita serahkan kepada Allah, tapi kita tidak mau minta? Padahal sementara kalau kita doa kan minta gini, ya Allah berikanlah kesehatan, ya Allah berikanlah anakku anak yang saleh dan soleha. Nah, kalau kita melihat dari uridu ala urid ini, kami belum nyampe ke tasawuf, mohon dijelaskan keulang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Jadi itulah yang pada kesempatan dahulu pernah saya ngangkat tingkatan ikhlas. Jadi ikhlas itu ada tingkatan elementary, ada tingkatan intermediate, dan ada tingkatan advance. Ibtidaiyah, tsanawiyah, ulya. Nah, yang elementary itu seperti tadi, ibadah, sholat tahajud, kepingin rezekinya gampang. Itu boleh, sah, ikhlas, tapi ikhlasnya tingkat dasar. Ibtidaiyah, SD. Kalau takut neraka, kepingin surga, sah, boleh, tingkat elementary, sanawiyah. Yang paling tinggi kita ibadah itu karena syukur. Karena ada orang yang maha tahu itu Allah. Allah tidak mungkin akan berikan kepada kita kalau kita tidak pantas. Kalau kita nanti sudah sampai tingkat itu, sudah, ya Allah terserah. Yang penting kau ridhoi. Apa artinya engkau berikan kepada kami anak dan engkau ridhoi? Nanti tingkatnya sudah paling tinggi tadi. Cukup sebenarnya, ya Allah ridhoi umurku, ridhoi anakku, ridhoi istriku, ridhoi ini. Keinginan itu kan atas keinginan Allah, karena Allah merintahkan kepada kita agar kita jatuh finalana dianahum subulana tadi. Jadi minta kita itu kan karena Allah merintahkan minta tadi. Seandainya Allah tidak merintahkan minta, dia tidak minta. Tuh. Jadi jalani itu musyaradah, muraqabah, muhasabah, muaqabah, mujahadah. Sudahlah, tidak usah diperbincangkan. Pada satu saatnya kita ini akan sampai pada tingkat makom, tidak ada nafsu. Naik mobil ya kayak begini aja. Tidur di hotel berbintang 17, 45 ya kayak begini. Namanya beristri bersuami rasanya ya kayak begini. Makan apa yang belum saya makan, cecak. Nanti akan sampai pada tingkat dimana kita sudah tidak ada nafsu. Benar, jalan itu terus. Kalau semuanya sudah dikasih mau apa? Sekarang kalau semua sudah dikasih, mobil sudah dikasih, rasanya kayak begitu. Naik Alphard ya kayak begitu, Fortuner kayak begitu, CRV ya kayak begitu. Bahkan bisa naik sepeda barangkali yang lebih nikmat lagi itu. Ya, ketika orang dilulukan orang, ketika masuk pintu ini apa namanya ini, mobilnya sudah dibukakan, rasanya kayak begitu. Malah enak dibukakan sendiri. Nah, nanti akan sampai kepada tingkat itu. Orang-orang yang belum sampai tingkat itu toh, yang menggebung-gebuk dikira kebahagiaan itu di mobil, kebahagiaan di rumah mewah, kebahagiaan di jabatan. Ternyata ketika sudah mendapatkan rumah, tidak ada kebahagiaan. Ketika dapat jabatan, malah ketakutan, khawatiran, kehilangan. Tidak kebahagiaan yang didapat malah. Nah inilah kemudian Imam Ghazali saat ketika menjabat rektor, waktu itu ditinggalkan, kemudian larut kepada dunia tasawuf karena tidak mendatangkan kebahagiaan. Ini saya tidak minta rame-rame meninggalkan jabatan, tidak begitu, tetap jabato. Saya tidak boleh. Miskin juga banyak ahli tasawuf yang kaya. Ibnu Athaillah, Anda baca dalam kitab Al-Hikam. Pada suatu ketika dia punya murid akan pergi ke Maroko. Kalau kalian pergi ke Maroko, tolong aku punya teman kekasih Allah di sana. Jumpai kampungnya ini, orangnya namanya ini, mintalah didoakan karena dia kekasih Allah. Dan nanti mintakan nasihat tausiah bagiku. Sampaikan salamku dan mintakan tausiah untukku. Berangkatlah ini si murid. Ketika datang di sana, ditunjuki orang rumahnya, si yang di temannya si Ibnu Athaillah tadi, loh, rumahnya kok mewah, kok kaya raya. Dalam hatinya di sini ini kecewa. Masa ahli tasawuf kayak begini? Soalnya zuhud dong, wirai dong. Masa kayak begini? Assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada yang jawab. Karena ternyata si pemilik rumah itu pergian. Baru datang melihat kendaraannya bagus, kecewa lagi.
Masa ahli tasawuf kayak begini, orang saleh kok kayak begini? Mestinya harus gembel dong, rambutnya panjang, tidak pernah disisir, tidak pernah mandi, seharusnya begitu dong. Karena memaknai zuhud keliru dan wirai keliru. Setelah menyampaikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, memperkenalkan dirinya bahwa dia dari kampung ini, muridnya Ibnu Athaillah, dipersilahkan masuk. Kecewa lagi karena perkakas rumah itu harganya mahal. Baru setelah ia nyampaikan salam dan kemudian disampaikan bahwa dia muridnya Ibnu Athaillah, dan Ibnu Athaillah titip untuk diberi tausiah. Ternyata di samping tausiahnya bagaimana? Sampaikan kepada gurumu, sampai kapan hati dan pikirannya itu disibukkan oleh dunia. Aneh kan? Wong dirinya sendiri kaya kau berikan nasihat kepada orang. Sampai kapan gurumu itu otak pikirannya dan hatinya itu terlepas dari dunia? Ternyata ketika dia berdoa setelah doanya apa? Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjauhkanku kepadamu. Jangan kau jadikan harta bendaku itu masuk ke dalam hatiku, tapi cukup letakkan dalam tanganku. Harta bendanya tidak masuk dalam hatinya, tapi beredar dalam tangannya. Itu apa maknanya? Ahli tasawuf tidak harus miskin-miskin. Banyak ahli tasawuf yang kaya. Hasan Sajili, Ibnu Athaillah, kaya raya. Dia dengan demikian ketika bapak dan saudara kepingin salik, itu tidak harus melepaskan jabatannya. Tidak harus. Jalani amanah itu dengan baik karena Allah, untuk Allah dan kepunyaan Allah. Insya Allah sampai pada tingkat itu berkah. Ini sudah atau terus sih? Kelihatannya sudah merenggut semua. Enggak kan? Enggak, itu apa namanya ini? Lakar aja nih kan, kelihatan senang. Orang-orang soleh solehah mesti. Tapi gimana Ustaz? Diteruskan Pak? Terserah Ustaz. Hah? Enggak apa-apa. Satu lagi aja coba. Yang lain? Jenengan go wis apa? Ini begini Pak. Di dalam buku Al-Hikam itu tertera seorang salik yang sudah sempurna, yang berbunyi, saya tidak menuntut untuk masuk surga dan terhindar dari neraka, melainkan ingin menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Ini jelasnya bagaimana? Demikian Pak. Assalamualaikum. Ya itu tadi yang sudah tak sampaikan. Jadi kalau sudah sampai tingkat puncak ibadahnya bukan karena surga, bukan karena ngejar surga dan karena menghindar neraka. Kayak seperti Rasulullah pada satu ketika di malam hari, Sayyidah Aisyah itu kehilangan Rasulullah, karena biasanya Rasulullah itu kalau bangun malam itu bangunkan Sayyidah Aisyah pamit. Tapi karena Rasulullah itu ahli psikologi, psikolog yang luar biasa pengetahuannya, jadi dia tahu psikologinya si istrinya. Karena tadi tidurnya agak malam, maka aku takut ganggu dirinya, maka dia Rasulullah sholat sendiri di masjid. Nah tiba-tiba karena kebiasaan jam 12:30 itu sudah bangun, Sayyidah Aisyah pun juga bangun, melihat Rasulullah di sampingnya tidak ada, kehilangan Rasulullah, kemudian berangkang. Tahu berangkang, merangkak begini, karena ini Rasulullah begini ya. Kemudian meraba, Rasulullah betisnya ini tersentuh, Rasulullah rukuk dan sujud. Inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi yang sentuhan selain muhrim itu tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Itu karena diantaranya hadis yang dijadikan pegangan itu. Nah, karena Rasulullah pada waktu itu juga tidak wudu, dasarnya itu. Ya, tapi tidak usah diperdebatkan itu ya. Ya, baik. Kemudian Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah maksum, dijamin surga? Mengapa waktu malammu kau habiskan untuk rukuk dan sujud? Jawab Rasulullah, apakah kalian tidak suka mempunyai suami yang pandai bersyukur?
Jadi ibadahnya lantaran syukur kepada Allah, bukan karena surga. Kalau seandainya surga, sudah Rasulullah terhenti. Ngapain repot-repot ibadah? Wong sudah dijamin masuk surga. Nah, kalau kita suatu misal karena surga neraka, memangnya kalau Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, kita tidak ibadah? Inilah kemudian Sayyidina Ali katakan, kalau ibadah kita karena itu surga, maka itu sama dengan ibadahnya pedagang. Jadi yang ada di sini profit, untung aja. Kalau tidak untung tidak mau. Tapi kalau itu takut neraka, seperti pembantu melakukan sesuatu karena takut majikane, Sayyidina Ali katakan ibadah yang paling tinggi karena syukur tadi. Kita nanti akan sampai kok tingkat itu. Yang penting itu proses tadi dijalani. Nanti akan sampai di mana Allah sudah memberikan kepada kita segala alatnya tadi. Sudah tidak ada nafsu, percaya itu. Kecuali nafsu tadi, ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah, dan tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di sini. Sudah. Enggak ada. Kalau tidak ada, sudah disudahi dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bahwa kebaikan, keberkahan, dan mudah-mudahan beberapa bulan lagi negeri bangsa yang kita cinta ini punya hajat untuk milih pimpinan pertama, capres dan cawapres. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dipilihkan capres dan cawapres yang soleh, yang soleha, yang amanah, yang izul Islam wal muslimin, yang antarkan bangsa masyarakat ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bisa kita hanya doa itu karena bukan tokoh politis. Nah, sekarang kita manjatkan doa ridallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafu mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa innaka qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, Tuhan pemilik segala puji di langit, di daratan, di udara, di lautan. Ya Allah, ku angkat kepala kami, ku tengadahkan kedua telapak tangan kami dengan manjatkan permohonan. Ya Allah, selamatkan agama kami, sehatkan jiwa raga kami, tambahkan berikan keberkahan ilmu kami, berikan tambahkan keberkahan rezeki kami, berikan tambahkan keberkahan umur kami. Ya Allah, terimalah tobat kami sebelum datangnya maut. Rahmati ketika sakaratul maut menjemput, dan hapuskan dosa-dosa kami setelah maut menjemput. Ringankan sakaratul maut kami, hijabi antara kami dan neraka-Mu, dan hapuskan dosa-dosa kami saat dihisab. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk menapaki kehidupan dengan penuh kesabaran, lapang dada, tasamuh, toleran, untuk menyaksikan segala yang berbeda dengan kami. Ya Allah Tuhan kami, betapa banyaknya dosa kami ini. Kami sering meninggalkan kewajiban tugas-tugas sosial. Di sekeliling kami banyak orang yang lapar, tapi kami belum bisa membantu memberikan makanan. Banyak orang yang sakit, kami belum bisa membantu pengobatannya. Banyak orang yang dizolimi dan terzolimi, kami belum bisa memperjuangkan untuk membebaskannya. Kusadari sepenuhnya ya Allah, inilah hamba-Mu yang hina dina, tidak banyak berbuat untuk kebaikan, tapi malah banyak berbuat maksiat. Oleh karena itu dosa kami terlalu besar ya Allah, dosa kami terlalu banyak, tapi kami yakin dan kami tidak akan putus asa, karena Engkau selalu membuka pintu maghfirah-Mu. Dosaku besar, tapi ampunan-Mu jauh lebih besar ya Allah dari dosa-dosa kami. Dosa kami memang banyak ya Allah, tapi ampunan-Mu jauh lebih banyak daripada dosa-dosa kami.
Jika sekiranya kami tidak pantas untuk mendapatkan ampunan-Mu ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa ini menumpuk di atas punggung kami, yang menyebabkan perjalanan kami menuju-Mu untuk menjadi orang saleh terseok-seok lantaran beratnya beban dosa yang harus kami pikul. Ya Allah, jika sekiranya kami tidak pantas untuk masuk surga-Mu, jangan serta-merta Engkau melemparkan kami ke neraka-Mu. Bukakan pintu surga bagi kami selamanya, dan tutupkan pintu neraka bagi kami selamanya. Jika sekiranya kami tidak pantas mendapat rahmat-Mu ya Allah, rahmat-Mu itu meliputi segala-galanya. Ya Allah, ampuni dosa kami, istri kami, suami kami, anak kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami, pak de bude bule bibi kami, saudara kakak mbayu adik-adik kami, pimpinan kami, anak buah kami, para pahlawan baik yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup, sahabat-sahabat kami, tetangga kami, baik yang benci maupun suka kepada kami, dan pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah ya Allah, semua Kau ampuni dosanya, Engkau ampuni dosanya, Engkau ampuni dosanya, dan tunjuki pada jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga sanggup mengantarkan masyarakat dan bangsa kami menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah Tuhan kami, malam pagi ini kami bertobat, terimalah tobat kami, seperti Engkau terima tobat hamba-Mu, Engkau terima tobatnya. Sayangi kami ya Allah, sebagaimana Engkau menyayangi kekasih-Mu. Angkat derajat kami ya Allah, seperti yang dicapai oleh para wali-wali-Mu. Sempurnakan kekurangan kami ya Allah, sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah cacat. Lapangkan rezeki kami ya Allah, sebagaimana hamba-Mu yang dermawan. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul-Mu. Sehatkan kami ya Allah, sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah sakit. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah, sebagaimana hamba-Mu yang tidak pernah melakukan maksiat. Akhirnya aku mohon ya Allah, jadikan kami bersama jamaah kami wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Jadikan kami ini wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Jadikan kami bersama sahabat-sahabat kami, jamaah kami wali-Mu ya Allah, tanpa merasa diri kami menjadi wali. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah, mudahkan, fasihkan, lancarkan untuk menutup akhir hayat kami dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kabulkan doa hamba-Mu yang hina dina ini. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Jadikan kami ahli ibadah dan meninggal dunia dalam rengkukan ridho ketika kami menunaikan ibadah tahajud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Majelis Taklim Akad Pagi Kadi dan Mitra dengar Andika FM yang dirahmati Allah, bila ada kekurangan sama untuk dimaafkan. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.